Ceritanya adalah pada zaman dahulu hiduplah seorang anak yang bernama Malin Kundang. Dia tinggal bersama ibu dan ayahnya yang sangat miskin. Dia tinggal di desa dan di tepi pantai dengan desanya yang amat miskin. Tidak bisa berbuat apa-apa di desanya. Tanahnya sangat gersang sehingga tumbuhan jarang sekali tumbuh dan ikan di laut sangat tidak ada, sehingga banyak orang penduduknya merantau ke negeri seberang. Malin Kundang ini setiap hari bermain. Dia selalu mengejar ayamnya. Wah, kemari kau ayam. Ketika dia mendapat ayam tersebut, dia akan menyiksanya dan mencekik leher ayam tersebut. Dia juga pergi memancing bersama ayahnya. Ketika dia mendapat ikan, dia akan memasaknya dan memberi kepada ibunya untuk dimasak. Dia sangat senang memakan ikan tersebut. Pada suatu hari, ayahnya hendak pergi merantau untuk mengubah nasibnya yang sangat miskin. Ayahnya pergi ke negeri seberang. Dia berpamitan kepada anaknya Malin Kundang bersama ibunya. Ibunya merasa sedih dan Malin juga merasa sedih. Wah, ayahnya sedang pergi. Dia menaiki kapal yang sangat besar menuju negeri seberang. Hari demi hari, bulan demi bulan, tidak ada kabar dari ayahnya. Ibunya merasa sedih dan harus menghidupkan anaknya Malin Kundang semata wayangnya sendiri. Ibunya semakin tua dan ayahnya tak ada kabar. Hingga bulan pun berlalu, tahun pun berlalu, kini Malin Kundang tumbuh menjadi sosok yang sangat dewasa. Dia sangat tampan dan sangat kuat, sehingga dia selalu membantu ibunya sepanjang hari, mencarikan ibunya ikan di laut dan memberikan dia dan menjual di pasar dagangannya. Hingga waktu ibu Malin merasa bosan tinggal di desa ini, dia ingin merantau seperti ayahnya dan dia meminta izin kepada ibunya. Wahai ibu, izinkan saya pergi merantau seperti ayah. Ibunya yang merasa sedih karena dia takut anak semata wayangnya itu seperti ayahnya tidak kembali lagi. Ibu Malin Kundang berkata, "Jangan nak, jangan. Ibu takut kau tidak kembali seperti ayahmu. Jangan nak." Tapi Malin Kundang bersekuku. Dia ingin pergi. "Ibu, izinkan aku, wahai ibu. Aku akan berjanji kepada ibu jika aku sudah sukses nanti, aku akan membawa ibu pergi bersamaku menjadi seorang yang kaya raya." Dan akhirnya ibu Malin Kundang pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia pun mengizinkan anak semata wayangnya pergi merantau ke negeri seberang. Tiba waktunya Malin Kundang pun menyelinap masuk ke kapal para pedagang. Dia bersembunyi di peti. Dia bersembunyi di dalam peti supaya para awak kapal tidak melihatnya bersembunyi. Dia pun bersembunyi dan berangkat pergi ke negeri seberang. Tahu tidak, di dalam negeri seberang dia berlabuh menaiki kapal yang sangat besar. Dia terjegat oleh bajak laut dan mencuri semua barang berharga yang ada di kapal. Dia mencuri dan mengambil dan membunuh semua awak kapal yang ada di kapal. Beruntunglah si Malin Kundang yang bersembunyi di peti. Dia tidak dibunuh oleh awak para bajak laut. Dia tidak dibunuh karena dia bersembunyi di peti. Dan bajak laut pun pergi mengambil seluruh hartanya. Dia membiarkan kapal yang ditumpangi Malin Kundang terombang-ambing di laut. Hingga waktu Malin Kundang keluar dari kapal tersebut, dia sudah berada terdampar di suatu desa yang begitu kaya. Begitu suburnya desa tersebut sehingga Malin merasa gembira walaupun badannya sangat lemah. Pelabuhannya yang sangat besar, Malin merasa senang. Dia akan mengambil nasibnya di sini menjadi seorang yang kaya raya. Berhari-hari Malin berada di sini dan ibunya yang di kampung semakin tua hingga menunggu. Setiap hari ibunya di pantai menunggu kedatangan anaknya Malin Kundang. Dia menunggu hari demi hari, bulan demi bulan, sendiri ibunya menunggu setiap hari di
pantai. Hingga waktunya Malin Kundang bekerja giat menjadi seorang pemuda yang kaya raya. Dia sudah memiliki kapal yang begitu besar dengan 100 awak kapal. Dia juga sudah menikah dengan seorang permaisuri yang begitu kaya. Dia juga menikah dengan seorang bangsawan sehingga dia semakin menjadi kaya. Dia melupakan seorang ibunya yang merawatnya mulai dari kecil. Dia melupakan ibunya yang begitu menyayanginya sehingga dia tumbuh menjadi seorang dewasa. Pada suatu hari, Malin Kundang pergi ke desanya berlayar menggunakan kapal yang dia begitu besar dan mewah bersama seorang istrinya. Dia pergi berlayar melewati laut yang begitu dalam dan hingga waktu hari sampailah dia di suatu perkampungan dan ternyata itu adalah kampung halaman yang dia tinggalkan. Ibunya mulai dari pegawai dan warga-warga yang ada di desanya menyambut Sultan yang sedang datang ke desanya. Ibunya yang melihat bahwa dia adalah anak Malin, dia sudah datang untuk tapi ternyata itu tidak benar. Dan Malin pun datang turun bersama istrinya. Semua para warga desa menyambutnya dengan sangat meriah. Malin pun merasa senang karena disambut begitu meriah. Tiba-tiba datanglah ibunya. Malin, Malin, kau anakku. Malin pun merasa marah karena ini adalah bagi dia itu adalah bukan ibunya tapi istrinya. Berkata, wahai Malin, apakah dia wanita yang menggembira itu ibumu? Wahai Malin, bajunya coklat cantik seperti mengemis, apakah dia ibumu? Malin pun merasa malu kepada istrinya yang begitu bangsawan, malu terhadap ibunya yang begitu miskin, yang coklat cantik, bajunya yang robek-robek. Dan Malin pun tidak mengakui. Maaf anaknya, maaf adiknya, itu bukan ibu. Dia adalah seorang pengemis yang tua. Ibunya pun merasa sedih, kecewa dan berkata Malin. Dia sudah berjanji bahwa begitu dia sudah kaya, dia akan membawa ibunya, tapi ternyata tidak. Ibunya berkata, wahai Malin, ini ibumu yang membesarkanmu. Kenapa kau bicara seperti itu, wahai anakku? Malin pun merasa marah karena dia sudah ibunya berkorban Malin. Malin merasa marah dan mendorong ibunya hingga terjatuh tersuntak-suntak. Ibunya pun menangis menjerit, wahai anakku, kau sangat tega sekali seperti ini kepada ibumu yang membesarkanmu. Ini kau menjadi seorang yang sangat sombong. Malin pun tidak menghiraukan, hatinya sangat marah dan jengkel. Dia pun memutuskan untuk pergi dari desa tersebut menaiki kapalnya yang begitu besar. Ketika ibunya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, wahai Tuhan, jika memang dia bukan anakku, aku akan memaafkannya. Jika memang dia anakku, maka kukutuk dia menjadi batu. Suasana yang begitu terang menerang, tiba-tiba petir terdengar. Langit pun berubah menjadi awan hitam. Setinggi ombak pun datang, menghantam kapal Malin Kundang yang terbelah menjadi dua. Kapal Malin Kundang yang terbelah menjadi dua, istrinya yang terombak di laut, dan Malin Kundang pun terdampar di desanya. Dia pun terdampar di desanya hingga melihat bahwa petir itu datang menghampirinya. Tiba-tiba badannya kaku, tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba dia semboyan bersujud dan berubah menjadi batu. Dia menyadari bahwa dia dikutuk oleh ibunya, tapi terlambat sudah. Ibunya sangat marah dan ibunya sangat kecewa sehingga Malin bisa dikutuk menjadi batu. Malin berkata, wahai ibu, maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini semua. Wahai ibu, dan tiba-tiba dia menjadi batu. Nah, itulah cerita dari anak yang durhaka, Malin Kundang. Nah, di sini apa yang bisa kalian pelajari tentang Malin Kundang? Menjadi anak yang sombong. Menjadi yang sombong. Apakah itu bagus atau tidak? Tidak. Jadi ketika kita menjadi orang yang sukses, kita tidak boleh melupakan kedua orang tua kita, walaupun bagaimana kondisinya. Kita
Banyak sekali pesan-pesan yang kita bisa ambil dari cerita Malin Kundang. Ketika dia masih kecil, ibunya yang merawatnya, membesarkannya hingga menjadi seorang pemuda yang kaya raya. Kemudian dia kembali ke sana, dia mengakui ibunya. Itulah keputusan dari itulah doa dari seorang ibu. Cepat sekali terjawab. Doa ibu itu